Jadi begini Rek ya, ini terus terang saja. Awal-awal saya muncul Cak Lonjong dengan logat bahasa Jawa yang medok, pekat ya. Ada loh segelintir orang-orang netizen yang berkomentar, "Ih Jawa nih, ih lu pasti PKI ya. Orang Jawa kan banyak PKI-nya." Wow, astagfirullahaladzim. Serius Rek. Halo, Re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ada saya di sini Cak Lonjong, salam lonjong. Hea. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke Re, jika kalian mengikuti video saya yang sebelumnya, saya membahas tentang Nurs KKM yang fasih berbahasa Jawa ya. Tepatnya lokasinya ada di Batu Pahat Johor ya. Dan kebetulan di video ini juga kita masih membahas ya sesuatu yang berhubungan dengan bahasa Jawa. Oke. Tapi sebelum saya melanjutkan video ini ya, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan buat kawan-kawan yang beragama Islam atau Muslim, seperti biasanya jangan lupa sholat dulu Rek. Check this out. Oke Rek, jadi kemarin ketika saya membuka akun Instagram ya, ada ramai sekali kawan-kawan yang mentak nama saya ya, nama Instagram saya ya. Ada SS Saifullah, ada Faris Akram, ada MDD XH5 ya, dan masih ramai lagi Rek. Dan ternyata, nah, saya diarahkan di video ya, video milik ML Studios My ya. Ini agak menarik ini Rek ya, agak menarik sebab bahasa Jawa akan pupus tak lama lagi. Lepas ini tinggal asam Melayu jelah. Oke, menarik ya. Karena ya seperti yang kawan-kawan tahu, saya ini adalah orang Jawa asli ya, dari bangsa Jawa asli ya. Mungkin kawan-kawan meminta pendapat saya terkait masalah tersebut ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan tengok Rek seperti apa videonya ya. Ini sebab bahasa Jawa akan pupus tak lama lagi. Oke, siap. Di Malaysia kita ada lebih kurang 134 bahasa dan salah satunya telah pupus, iaitu bahasa Lelak, bahasa peribumi di Sarawak. Kita ada lagi lebih kurang 13 bahasa yang hampir pupus. Bahasa yang hampir pupus ini adalah bahasa Jawa. Kalau diikutkan sensus pada tahun 1950-an, lebih kurang ada 200,000 orang Jawa di Malaysia. Dan kemudiannya pada tahun 1980-an dianggarkan telah berkembang menjadi 500,000. 40 tahun kemudian, jumlah masyarakat Jawa di Malaysia dianggarkan jauh lebih besar daripada tahun 1950-an. Ini merupakan satu-satunya bahasa yang mempunyai populasi yang ramai tetapi penuturnya hampir tiada. Salah satu punca kenapa bahasa ini hampir pupus adalah kerana tiada formal status di mana-mana negara. Bahasa Jawa di Malaysia bukanlah bahasa rasmi, di Indonesia juga bukanlah bahasa rasmi, hanyalah bahasa daerah. Yang kedua, kerana bahasa Jawa ini mempunyai dua ragam, iaitu ragam ngoko, iaitu bahasa kasarnya, dan juga bahasa yang lebih halus, iaitu ragam kromo. Ya, jadi saya putus sebentar ya. Jadi memang apa yang dikatakan abang ini memang betul ya. Jadi bahasa Jawa ini ada dua jenis. Yang pertama adalah bahasa ngoko ya, atau kasar ya. Hei, piye kabarmu Re? Hai, bagaimana kabarmu? Pripun kabarin jenengan? Nah, pripun kabarnya? Pripun kabari panjenengan? Nah. Itu bahasa kromo ya, kromo inggil atau bahasa Jawa halusnya. Betul sekali ya. Oke, next kita lanjut Rek. Rata-rata rakyat Malaysia yang berketurunan Jawa masih lagi boleh bertutur menggunakan ragam ngoko, bahasa kasar. Tetapi ramai yang tidak boleh bertutur dalam ragam kromo. Ini kerana lingkungan mereka terdiri daripada orang-orang yang lebih tua yang menuturkan menggunakan bahasa kasar sahaja kepada anak-anak muda. Jadi bahasa yang diperturunkan itu hanyalah bahasa-bahasa kasar sahaja. Dan kemudian telah banyak menyerap
kosakata daripada bahasa Melayu, dia telah mencairkan kosakata bahasa Jawa itu sendiri. Yang ketiga, kebanyakan anak keturunan Jawa yang berada di Malaysia, mereka duduk jauh daripada keraton, iaitu istana. Jadi apabila mereka duduk jauh daripada keraton, bahasa-bahasa yang halus ini tidak digunakan di lingkungan mereka. Jadi bila kurang digunakan dan tidak dibawa ke sini, jadi itulah salah satu puncanya yang menjadikan bahasa Jawa ini semakin pupus di Malaysia. Kita tengok hari ini, jika orang-orang Melayu sudah mula tidak menggunakan bahasa Melayu, kita akan kata, oh, orang Melayu ni hilang jati dirinya. Tapi macam mana pula kita nak cakap dengan ramai orang-orang Jawa, anak keturunan orang Jawa yang ada di Malaysia ini, yang tidak lagi boleh berbahasa Jawa. Mereka juga telah kehilangan jati diri mereka. Jadi apa yang kita perlukan supaya bahasa Jawa terus dilestarikan adalah dengan kita mempromosikan budaya Jawa, mempromosikan bahasa Jawa supaya digunakan di lingkungan dan terus dipelajari oleh anak cucu orang Jawa di Malaysia. Bak kata pepatah Jawa, wong Jawa ojo nganti ilang Jawa ni. Ataupun betul, dalam bahasa halusnya, tiang Jawi sampun ngantos ical Jawi ni. Yes, betul sekali. Oke, speakernya ini tadi bernama Hayan Suyat ya. Hayan Suyat 88 ya, nama speaker tersebut ya, abang tadi. Ya, saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Abang Hasan Suyat ya. Itu jika terjadi di Malaysia ya, betul ya. Terus terang saya tidak begitu tahu ya apa masalahnya, tapi yang jelas saya akan menceritakan sedikit apa yang terjadi di Indonesia ya. Kalau dekat Jawa Timur, Jawa Tengah ya, Jawa Timur sama Jawa Tengah ini sampai hari ini masih mengukuhkan bahasa Jawa setiap harinya ya. Kalau yang ada di Indonesia ya, seperti saya di Jawa Timur ini ya, di Jawa Timur masih tetap menggunakan bahasa Jawa ya. Piye kabare rek, bagaimana kabarnya? Kono semangat durung? Kamu sudah makan belum? Ayo ngantuk, turu yuk, turu ngantuk ini, ayo tidur sudah ngantuk ini ya. Atau begitu juga dengan bahasa yang ada di Jawa Tengah yang kebanyakan mayoritas masyarakatnya menggunakan bahasa kromo inggil ya. Pripun panjenengan ya, bagaimana Anda, pripun kabarnya, pripun kabari, sampun dahar, sudah makan belum ya, lebih halus. Dan sampai sekarang kami sebagai orang asli Jawa ya, masih menggunakan bahasa Jawa keseharinya ya, walaupun tetap ketika kita berinteraksi dengan orang Kalimantan, orang Sumatera, orang Jakarta, orang mana-mana, kami tetap menggunakan bahasa Indonesia ya, karena itu bahasa resmi. Mungkin kalau dekat Malaysia bahasa resminya itu adalah Melayu ya. Nah, begitu Rek. Ya sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan karena mungkin Rek ya, mungkin ini saya berbicara yang ada di Indonesia dulu ya. Segelintir orang ya, tidak semuanya, segelintir orang memang ada yang saya nggak tahu lah pikiran mereka seperti apa. Ada yang malu mungkin ya, mungkin kalau salah ya saya minta maaf ya. Mungkin sebagian dari mereka ya tidak menutup kemungkinan malu kalau mereka ini adalah bangsa Jawa atau orang asli Jawa. Ini yang ada di Indonesia ya. Jadi misal nih Re ya, misal Miss Lonjong ya, Miss Lonjong ini dia pergi ke Jakarta. Misal ya, dia bekerja di Jakarta ya, ada 2 atau sampai 3 tahun. Seperti yang kalian tahu, logat Jakarta itu kan logat ibu kota ya. Kebanyakan mereka menggunakan campuran dialek Betawi dan juga bahasa Indonesia. Lu apa kabar lu? Apa gimana lu? Kabarnya lu? Gile lu. Gue sih oke-oke aja ya, hello. Ya itu logat-logat yang ada di film-film ya, kebanyakan seperti itu. Logat Jakarta, logat Betawi dan bahasa Indonesia dicampur jadi satu ya.
ketika mereka pulang di tanah Jawa Timur atau Jawa Tengah ya, yang mayoritas masyarakatnya menggunakan bahasa Jawa, mereka ini sepertinya apa ya, mau mengulang bahasa Jawa lagi, ini kaku lidahnya mungkin ya. Dan yang kedua, ketika mereka ada di Jakarta atau mereka tidak berada di tanah Jawa Timur atau Jawa Tengah, mereka ini sepertinya agak malu mungkin mengakui kalau mereka adalah orang Jawa. Jadi mereka menghilangkan kepekatannya sebagai orang Jawa, melupakan bahasa Jawa ya, karena mungkin mereka tidak mau dianggap sebagai orang Jawa. Maybe itu hanyalah pendapat saya saja, pendapat bodoh saya, mungkin seperti itu ya. Karena ketika saya melihat segelintir kawan-kawan saya ya, mereka menetap di Bandung, otomatis mereka kan berbahasa Sunda, berbahasa gaulnya di sana ya, bahasa slangnya di sana. Ketika mereka balik ke Jawa Timur, yang anehnya ini mereka tidak menggunakan bahasa Jawa di sini. Saya heran terus terang. Kamu perasaan orang Jawa deh. Lu kerja menetap di Bandung atau Jakarta ya, ketika pulang ke Jawa Timur atau ke tanah Jawa, kenapa nggak berbahasa Jawa? Itu adalah hal yang aneh untuk kami sebagai orang Jawa ya. Lu apa kabar lu? Woi, bagaimana lu? Gue sih sehat-sehat aja di sana. Ya, syukurlah gue sukses sih di sana. Hello, lu masih gini-gini aja. Why, apakah kalian malu sebagai identitas orang Jawa? Apakah kalian ingin melupakan dari mana asal kalian ya? I don't know. Ini hanya sebatas pendapat saya. Jadi saya sangat menyayangkan jika ada segelintir kawan-kawan saya yang ada di Indonesia ya, seperti itu ya. Tapi ada ramai juga ya kawan-kawan saya yang berasal dari Jawa ya, mereka menetap mau di Jakarta lah, mau menetap di Bandung lah, mau menetap di Irian Jaya lah. Ketika mereka pulang kampung ke Jawa, mereka masih tetap fasih dan bangga menggunakan bahasa Jawa. Itu yang saya respect ya, karena mereka tidak malu dan tidak kehilangan identitas mereka sebagai orang Jawa rek. Tapi kalau dekat Malaysia, ya I don't know rek ya, saya nggak tahu apakah kawan-kawan malu yang ada di Malaysia ya, apakah kawan-kawan malu sebagai orang Jawa atau karena apa ya, karena apa? Mungkin kawan-kawan bisa berkongsi yang berketurunan Jawa ya, berkongsi di ruang komentar apa sebab anak-anak Jawa, keturunan Jawa ya, seperti itu. Ya, saya juga tidak tahu rek ya. Saya jadi ingat sesuatu. Ini kalau saya salah tolong dibenarkan di ruang komentar ya. Jadi begini rek ya, ini terus terang saja. Awal-awal saya muncul cak lonjong dengan logat bahasa Jawa yang medok, pekat ya. Ada loh segelintir orang-orang netizen yang berkomentar, "Ih, Jawa nih. Ih, lu pasti PKI ya. Orang Jawa kan banyak PKI-nya." Wow. Astagfirullahaladzim. Serius, rek? Apakah karena itu? Kawan-kawan yang ada di Malaysia ya, apakah karena itu akhirnya mereka agak malu mengakui kalau mereka adalah keturunan orang Jawa? I don't know rek, saya nggak tahu ya, karena ada beberapa komentar-komentar seperti itu. Padahal kalau kita cermati ya, orang Jawa itu luas loh rek ya. Orang Jawa itu luas, tidak hanya PKI ya. PKI itu kan dulu ya. Tapi tahu nggak rek ya, ada beberapa fakta yang menarik. Bapak Presiden Soeharto itu orang Jawa ya. Ada juga Presiden Indonesia selanjutnya adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, orang Jawa.
Gus Dur ya, Presiden Abdurrahman Wahid, mantan pemimpin pondok pesantren Tebu Ireng yang ada di Jawa Timur yang cukup populer, itu juga orang Jawa. Kalau dekat Malaysia ya, saya juga ada ramai sekali orang Jawa ya, kenalan saya orang Jawa, YouTuber orang Jawa, saya kenal banyak Rek. Ada juga yang kakek neneknya itu adalah orang Jawa, banyak. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin juga ada keturunan Jawa. Itu setahu saya ya. Kalau saya silap tolong dibenarkan di ruang komentar. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane ya. Orang Jawa jangan sampai kehilangan jati dirinya sebagai orang Jawa. Oke Rek, sepertinya cukup sudah untuk video saya kali ini ya. Saya minta maaf bila ada kesilapan kata-kata, baik dari awal video sampai di akhir video Rek ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Seperti biasanya jangan lupa subscribe dan follow Instagram saya Rek ya. Akhirnya saya tak lonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye Rek.